Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Saudaraku, seringkali kita mengeluh tentang beratnya penderitaan yang harus kita alami pada saat kita menjalani hidup di dunia ini. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya penderitaan yang harus kita alami di dunia ini itu sangat kecil jikalau dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus rela tanggung untuk menggantikan kita. Saudaraku terkasih, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu Yesus disalibkan? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di kayu salib Yesus rela menanggung dosa setiap umat manusia dan Dia rela menjalani hukuman yang harusnya kita tanggung. Dia menjadi pengganti bagi kita sekalian. Segala dosa kita telah dilimpahkan kepada Yesus dan telah Dia selesaikan melalui pengorbanannya, penderitaannya, dan kematiannya di kayu salib. Sedangkan kebenaran Yesus telah dilimpahkan kepada saya dan Anda sekalian, sehingga kita yang tadinya adalah sebagai orang yang berdosa, kehidupan kita diperhitungkan oleh Allah dan kita dibenarkan oleh Allah karena kebenaran Yesus dilimpahkannya kepada saya dan Anda sekalian. Sehingga kita yang tadinya harus menerima hukuman kekal, kita terhindar dari penghukuman tersebut. Itu adalah salah satu kemuliaan utama dari pekerjaan yang Yesus lakukan di dalam dunia ini, yaitu rela menjadi pengganti saya dan Anda sekalian. Sebagai pengganti, jelas Yesus jauh lebih besar dari apa yang digantikannya. Yaitu yang pertama, Yesus adalah pengganti Adam. Karena Adam pertama gagal untuk memenuhi standar Allah, yaitu untuk menunjukkan sebuah ketaatan yang sempurna, total kepada Allah, maka jelas ada kebutuhan yang besar akan Adam yang kedua. Dan Yesus menjadi pengganti Adam yang pertama, melakukan dengan kesempurnaan total di dalam setiap situasi kondisi apapun juga. Dan Dia datang bukan hanya untuk menjadi pengganti Adam, tapi Dia datang juga untuk menjadi pengganti saya dan Anda sekalian. Oleh karena dosa, maka setiap orang gagal memenuhi standar Allah. Dan oleh karena dosa itulah maka tidak ada satupun manusia yang berhak mendapatkan penerimaan dan pembenaran daripada Allah. Hanya oleh karena kebenaran Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, yang rela menanggung dosa saya dan Anda sekalian, dosa umat manusia, maka setiap kita dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus dan diterima sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, Yesus adalah pengganti korban binatang. Di perjanjian lama, binatang demi binatang tiada hentinya dikorbankan, tetapi tidak pernah cukup untuk membayar hukuman dosa. Saudaraku terkasih, Yesus adalah anak domba Allah, berdiri sebagai pengganti saya dan Anda sekalian, melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh korban binatang apapun juga, yaitu menebus dan membayar hukuman dosa. Karena kasihnya kepada kita, maka Yesus rela menderita dan mati ganti kita. Yang ketiga, Yesus adalah pengganti para imam perjanjian lama. Meskipun para imam di dalam perjanjian lama begitu berdedikasi dan disiplin di dalam pekerjaan pengorbanan dan syafaatnya, tetapi mereka tetap terikat pada bumi ini. Mereka sementara hidupnya dan jelas mereka tidak efektif pada akhirnya di dalam setiap tugas pekerjaannya. Tetapi Yesus datang sebagai imam yang lebih baik. Dia datang dari surga. Pekerjaan keimamannya begitu efektif dan dilakukannya sekali untuk selamanya. Saudaraku terkasih, Yesus bukan hanya pengganti imam saja, tetapi Yesus adalah korban itu sendiri juga. Dan Dia mempersembahkan kepada Allah korban yang sempurna dan berkenan, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku, jikalau Yesus sudah begitu rela menderita dan bahkan mati untuk menjadi pengganti yang sempurna bagi saya dan Anda sekalian, maka kini apakah yang dapat kita lakukan bagi Dia? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian untuk melakukannya. Amin.